revolusi industri 4.0, digital economy, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Revolusi Industri 4.0 atau Cyber Physical System merupakan fenomena yang menggabungkan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, apa sajakah tahapan revolusi industri? Revolusi industri dimulai dengan Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 dimulai dengan penemuan mesin uap yang membantu manusia dalam proses produksi. Kemudian, revolusi berlanjut dengan adanya Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan adanya produksi massal dan juga mesin listrik. Lanjut dengan Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan adanya penemuan komputer dan juga teknologi informasi. Lalu saat ini, kita semua tengah berada pada era Revolusi Industri 4.0 yang merupakan perluasan atau pengembangan dari Revolusi 3.0. Menurut Presiden Joko Widodo, Revolusi Industri 4.0 memunculkan tantangan dari Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 4.0 sendiri menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi siber bagi industri di masa depan. Jokowi menjelaskan, Indonesia harus cepat beradaptasi, tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain, dan memiliki sistem pendukung teknologi di era digital yang baik, serta melakukan penyesuaian terhadap peradaban manusia. Indonesia harus optimis dan yakin bahwa modal sosial serta energi kebangsaan akan menjadi sumber kekuatan untuk melompat ke depan dan membawa Indonesia semakin maju. Senada dengan hal tersebut, perkembangan industri 4.0 juga didorong oleh Kementerian Perindustrian. Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 tidak hanya merombak industri, melainkan juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi Indonesia, fenomena revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk revitalisasi sektor manufaktur dan sekaligus menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia agar masuk dalam negara 10 ekonomi terbesar di dunia. Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif Making Indonesia 4.0 untuk dapat mengimplementasikan strategi dan peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Peta jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari industri pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, hingga lembaga riset dan pendidikan. Peta jalan Making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Indonesia telah menetapkan 10 strategi prioritas nasional hingga tahun 2030. Adapun strategi tersebut antara lain, memperbaiki alur aliran barang dan material dengan memperkuat industri hulu, merancang ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan untuk peluang bisnis di masa depan, memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui teknologi, meningkatkan infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan platform digital, menarik minat investor asing untuk mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan peluang pasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyesuaian kurikulum pendidikan, membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat penelitian, pengembangan dan desain, memberikan insentif untuk berinvestasi dalam teknologi untuk mendorong adopsi teknologi maju, dan yang terakhir, mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan sehingga lebih konsisten dan ramah bagi para investor. Pada tahun 2022, Indonesia terpilih untuk pertama kalinya memegang presidensi G20. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama
dan Uni Eropa yang mempunyai kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju. Salah satu isu prioritas yang akan dibahas pada presidensi G20 2022 adalah transformasi digital dan ekonomi. Indonesia mengusulkan penambahan isu industri untuk dibahas secara khusus pada Trade Investment and Industry Working Group atau TIIWG. Pembahasan isu industri ini merupakan langkah strategis untuk membahas isu prioritas yang diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dunia secara kolektif melalui serangkaian terobosan dan juga aksi nyata. Target konkret dalam forum TIIWG tersebut antara lain transisi energi melalui pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan, serta kerjasama bidang industri hijau yang tertuang dalam Agenda Prioritas Nasional 2020 hingga 2024. Optimalisasi sumber daya perairan dengan konsep Blue Economy Perikanan. Kerjasama PD 4.0 dengan negara yang telah mengimplementasikan Digital Capability Center, termasuk mendorong kerjasama antar negara anggota G20 dalam ekosistem industri 4.0 di Indonesia. Implementasi industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam merombak aspek industri, melainkan juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Untuk mewujudkan Indonesia 4.0, tantangan tentu tidak hanya meliputi pembangunan infrastruktur, melainkan juga pemantapan kompetensi sumber daya manusia. Memperhatikan hal ini, Indonesia juga telah berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program link and match antara pendidikan dengan industri. Di sisi lain, terdapat berbagai kemampuan yang juga harus dimiliki oleh masing-masing individu agar sukses menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal-hal tersebut antara lain keahlian atau spesialisasi pada bidang tertentu, kemampuan mengelola stakeholders dengan baik, inisiatif untuk terus mengembangkan diri, serta efektivitas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Dengan semua hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita tentu harus optimis untuk dapat menghadapi revolusi industri 4.0. Kolaborasi, kerja keras, dan semangat nasionalisme menjadi kunci bagi segenap pihak yang terlibat dalam perubahan besar ini. Jadi, siapkah kita untuk mengambil peran dalam revolusi industri 4.0?